Halo. So, what up guys? Hai, ada Alfi lagi. Iya, udah lama gak live, nggak sih, nggak lama banget sih. Waktu itu gue live ya. Oh, hai Marcelo, apa kabar? Live sama Kasara. Ntar aja, oke? Emang dari dulu ngerokok guys, maaf ya. Yumi Kwandi pakai Y, bukan pakai I. Penting nggak? Nggak penting ya. Gue lagi di tempat makan. Abis makan guys. Ada Marella Lovers. Sekarang udah top berapa sih guys yang tem? Live bareng Kasara. Coba. Gimana invite-nya? Kapan update YouTube lagi? Hari Jumat kan? Kita selalu ngupload di hari Jumat guys. Lagi makan siang tadi dia sendiri. Lagi nungguin mau ketemu orang. Agak bingung dengan rambut gue. Baik, apa kabar kalian semuanya, sehat-sehat? Udah lama ya kita nggak live. Iya, kenapa sih banyak yang bilang kayak gitu ngeliat Marella, jadi kemarin banyak banget yang ngebanding-bandingin nge-tag gitu. Tapi it's okay. I don't know ini namanya apa, tapi basically ditipisin di layer, belakangnya layer banget, rambutnya diponiin, poninya dari tengah ke belakang sini. Terus habis itu for the rest I don't really remember, tapi atasnya agak tebal, bawahnya tipis banget karena rambut gue aslinya tebal banget, jadi kayak ini kayak hilang 2/3 dari rambut gue. Rambutnya kayak ubur-ubur. Vibesnya sama kayak Marella. Masa sih, Mak? Hai Solo. Cycle 3 siapa ya? Ada deh. Makasih. Mas. Caramel latte ada? Ada. Ice. Makasih, Mas.
Paula lucu sih, nggak tahu. Menurut gue lucu aja orangnya. Tapi Marella juga oke, kayak meskipun dia sangar-sangar, nggak cuma modal bacot doang. Siapa lagi ya? Ayo kalian mendoakan mereka saja semuanya. Enggak, gue mendukung siapa yang menang aja karena belajar dari cycle sebelumnya kayak gue nggak ngerti ya kenapa orang-orang yang saya kayak ngefans sama siapa tapi malah menjatuhkan kontestan lainnya. Jadi gue lebih prefer untuk nggak rooting for anyone, but I support anyone that wins, or even if they don't win, I still support them because eventually everyone gave their best. So ya nggak sih? Hai Jackku, makasih. Rambutnya dibelakangin. Sini. Yang memorable banget di cycle 3 menurut gue masing-masing ada lucunya gitu loh. Gue paling inget sih ya Marella karena kalian sering nge-tag gue. Paula karena menurut gue cantik, tipe-tipenya kayak Ilan gitu. And then ada Olivia karena lucu, makasih mas, agak lucu aja gitu, rada-rada kelakuannya lucu dan unik. And then Iko karena gue sebelumnya juga udah pernah ketemu dia, so Berlian kenapa perasaan gue doang, apa dia vibesnya mirip-mirip Devina ya? Menurut banget. Mode rambutnya boleh nggak sih kalian foto aja biar kalian referensiin ke sana, karena gue tuh bingung sejujurnya. Kayak ini tuh apa tuh? Itu pokoknya kayak atasnya layer pendek. Udah gitu lah intinya, gue bingung. Kalian fotoin aja nih poninya. Cuman ini rambut gue tuh cepet banget panjangnya, jadi seharusnya poninya tuh start dari sini ke sini. Sekarang yang paling pendeknya pun udah panjang, jadi kayak I don't know what to do with it. Gue bingung. Tuh, harusnya tuh nggak nutupin mata gitu, harusnya masih kelihatan mata gue. Udah lama-lama lepek aja. Ya gitulah. Bukan wolf cut. Hai Hans. Makin menyerupai nama gue dong. Belum tahu nih, tapi gue lagi ada pertandingan lain, most likely that involves my parents juga. Iya, lagi sendiri, mau ketemu orang. Yang mau foto rambut kayak gue, bawa fotonya aja. Jadi kalian nunjukin, ya seperti itu lah kurang lebih. Gak ada namanya, gue nggak tahu namanya apa. Strong girl of my dreams menurut gue, I don't know why, tapi kayak orang-orang tuh suka ngelihat apa yang ditunjukin sama orang lain, but sometimes menurut gue yang ditunjukin di social media adalah kayak apa ya, projection of what we actually wanna become. Sometimes I don't know, gue nggak tahu. Karena lagi trending wolf cut, banyak yang bilang wolf cut. Terus habis itu pas gue ketemu stylist waktu itu dibilangnya mullet. So I don't know what the hell is this, but anyway there is that. Kenapa harus ketemu Marella? Jari gue WhatsApp. Udah cukup?
Mau ketemu sama siapa? Ada. Mau ngomongin kerjaan aja. Mau meeting sebentar. Lumayan ribet sih sebenarnya poninya nutupin mata, tapi kayak karena udah panjang jadi dia nggak nusuk juga. Cuman kayak karena gue emang gak terlalu terbiasa dengan poni, jatuhnya tuh kayak bukan ponian, kayak kebelah dua aja gitu, kayak Mustang. Cuman masih berusaha sih, karena rambut gue juga ngembang banget kan, jadi kayak it's quite hard but... tapi nggak mengganggu penglihatan kok. Gue cuman punya berapa lipstick ya? I think 3 gitu. Cuman ini yang gue selalu pakai. Hello Puri. Runway dance cycle. Gue belum lihat lagi, sorry. Iya, gue suka karena gue bingung mau ngapain. Di karantina beneran di rumah, nggak bisa keluar dong. Kalau misalnya keluar bukan karantina dong. Makanya kayak ada masa-masanya lu bengong aja natep tembok. Pengen benerin rambut gue. Emang apa yang salah? Abang-abang Tuhanku. Gue bukan abang-abang, gue sangat feminin loh. Panas. Panas. Gue udah mulai paling suka nih kalau misalnya orang-orang udah mulai punya skenario sendiri soal hidup orang lain. Gue paling suka. Kayak maksud gue, ngakak. But unlucky you, gue nggak terlalu mudah terpengaruh dengan komen-komenan yang gak masuk di akal, especially kalau lo nggak tahu apa yang terjadi. So it's okay, go ahead. Kecuali kalau teman-teman gue yang ngomong kayak gitu, baru. Tapi kalau misalnya, well I don't know who you are, I don't even know what's your name, where do you live, what do you do for life. You can be some crazy human sleeping on the floor of the street and I'll be listening. Jadi no one knows. Kayak, why should I listen? Kayumi Kamarela live banyak. Maksudnya gimana sih? Give the series belum? Ketemu sama teman-teman bicycle NTM. Oh, masih. Belakangan ini ada beberapa yang sering gue temuin. Cuman jaringan gue guys, maaf ya, karena gue lagi di luar. Punya hobi gak sih? Punya.
Gue suka main tenis. For now kayak gue lagi pengen fokus sering-sering main tenis aja. I love gaming but lately gue nggak menemukan poinnya kayak gue main dulu. Kayak dulu tuh gue seneng banget gitu loh. I see it as a very fun. Aur-auran gini tuh gimana ya? Vio gemes. I love you. Sumpah Vio tuh paling gemes ya, gue suka deh. Vio, zodiak kamu apa ya? Lagi di Bintaro? Iya, lagi di Bintaro. Sorry, emang Bintaro tuh lagi. Basket tuh sebenarnya suka Andrian, tapi karena susah ngumpulin orangnya, jadi kayak agak jarang main. Au. Gue lagi mau pakai sepatu. Hai Sin. Oh Aries, suka deh gue. Itu namanya makeup guys. Gue lagi pakai makeup. It's okay. Karena gue nggak mau, emang nggak tahu sih. Gue lagi mau ngebenerin hidup gue. Lol. So the makeup is also changing in some way. Deket nih, melipir kali ya. Sini cus, I'm free until around 5:30, 1 jam lagi. Guys, gue pengen nanya dong, menurut kalian modeling itu entertainment atau bukan? Oh iya, ada film gapnya. Nggak apa-apa, gue suka aja Aries. Kakak gue Aries BTW. Jadi kayak, yay. Aries dan Gemini kan cocok. Tapi balik lagi, nggak ada yang tahu sebenarnya. Karena kayak kadang lu bisa zodiaknya nggak cocok, tapi lu tetap cocok sama orangnya. But still, Aries menurut gue seru aja. Mereka bocah but they're wise in some way. Jadi kayak seru. Bisa deep talk, lu bisa bercandaan juga. Modeling entertainment. Ice coffee latte kenapa? Yang di Sumarekon bukan? Nyamperin. Iya kan, yang di Sumarekon bukan? Kayak banyak yang, ada yang sempat nge-tag gue, ngata-ngatain, banyak yang ngatain gue, nge-tag gue soal Vio sama Andrian diserang sama orang-orang. Gue nggak ngerti itu kenapa, but guys, kita masing-masing, I mean kayak lu bisa mengidolakan orang dengan cara lo masing-masing. Biarkanlah orang-orang semua itu mengidolakan dengan caranya masing-masing juga gitu. Kalau misalnya menurut lo apa yang lo rasain itu benar, ya udah lo aja, tapi nggak usah saling menyerang, ngerti nggak sih? Jangan saling menjatuhkan. Ini applies to anyone. Kayak gue berasa kayak even Selena aja tuh pernah open up kayak ngomong, tolong dong, itu bukan caranya lo nge-treat another woman juga gitu. Kayak ya saling respect aja, semua orang tuh punya apa ya, punya plus minus sendiri masing-masing. So helps. Tadi ke BCA mana? Tadi ke BCA BSD. Bondi app itu apa ya?
permainan orang ini menghibur banget loh. Kayak guys, BTW kalian udah ngecek Yimski's Kitchen nggak? Buat yang belum ngecek, silahkan dicek, cobain, biarkan kalian ketagihan. Gue aja, gue pengen beli sendiri deh. Oh iya, Foni, Kimi apa kabar? Baik. Zodiak terngeselin. Lu salah nanya ke Gemini. We are pretty fine with anything. Kayak ya udahlah gitu, nggak ada yang ngeselin gimana juga. To be honest, guys, gue bukan apa ya, gue cuma pengen bilang at this moment gue belajar kalau dalam hidup itu lu bisa berdiri sendiri itu adalah hal yang bagus. Dapat support itu adalah hal yang bagus. Tapi one thing I know for sure, dapat simpatisan itu enggak menurut gue. So gue nge-live karena gue gabut. I don't need any sympathy or whatsoever. I really appreciate your support though. Lihat nih guys, iya yang di belakang mantau, gue juga ngeliat nih. Dia Zodiak terngeselin, gak ada yang gue benci karena kayaknya emang Gemini apa nyebelin deh. Yimski's Kitchen punya gue sama Cika. Bukan lebih baik berdiri sendiri sih, istilahnya kayak lo dapet support itu oke. Terus maksudnya kayak lo dapet support ya bagus lah, istilahnya kayak lo bisa ada pegangan gitu pas lo naik tangga, tapi bukan berarti lo harus digendong dong sama pegangan tangganya. Ya lo harus jalan dan berdiri sendiri dan lo masih dapat support, tapi tanpa support itu lo harus tetap bisa jalan. Ngerti nggak maksud gue? Yang penting jangan sampai kayak lu cuman duduk doang dan berharap lu naik tangga. Itu a whole different thing. Dan lu berharap kayak orang gendongin lo naik tangga atau something like that. Karena semua itu nasib ada di tangan kita sendiri. Nyindir apa ya? Kok gue nggak berasa tersindir sih, di mana sih? Lo pada aja kali kebanyakan mengartikan.
Iya, selalu nanyain zodiak. Belakangan ini gue lagi nggak denger lagu guys. There is one I'm listening to, tapi kayak itu jarang juga gue denger. Makasih Mbul. Nonton ya Yumsis Diary-nya. Iya, makasih Virgo Ros. Makan yang udah makan barusan. Support system gue kayak apa ya? I think karena gue Gemini kali ya, nggak tahu. Pokoknya gue adalah orang yang jujur, gue butuh dihargai. Itu pertama. Jadi kayak I know mungkin yang gue hasilkan eventually itu atau yang gue lakukan mungkin gak seberapa dibandingkan sama orang-orang lain. Tapi gue butuh dihargai sama support system gue, either keluarga gue dan pasangan gue dan siapapun teman-teman gue tuh butuh dihargai. Gue butuh kayak lo acknowledge usaha gue, something like that. Terus gue butuh orang-orang yang, karena sebenarnya gue nggak begitu mudah untuk menunjukkan kalau misalnya gue lagi sedih atau pusing atau apapun. Jadi kalau misalnya yang kenal sama gue tuh most of the time orang-orang bakal bilang tuh gue tipenya yang cheerful banget. Jadi gue butuh orang-orang sekitar gue yang deket sama gue tuh yang bisa gue ajakin ngobrol soal how I'm feeling. Dan kayak yang beneran ngobrol gitu. It matters a lot to me. Kalau dalam kamus gue adalah quality time. So itu juga yang gue sering lakukan sama nyokap gue. Kayak misalnya kalau misalnya gue ke Makassar atau apa, kayak nggak tahu, nyokap gue tuh selalu dari kecil kalau misalnya apapun itu nggak penting apapun itu gue bisa cerita ke dia, mau hal yang dia suka mau hal yang dia nggak suka dia bakal tetap dengerin. And then eventually kalau mungkin menurut dia itu nggak bagus dia bakal kasih saran, but dia tetap dengerin dan dia kayak ya udah nggak apa-apa kamu belajar dari sini. Saya kayak gitu, kayak it's okay, kita cari solusinya bareng-bareng. And then apa yang bisa kamu pelajarin dari pengalaman ini, kayak banyak tau, kayak even pas gue sama cewek kan sebenarnya orang tua gue nggak terlalu mendukung kan, kayak bukan nggak terlalu mendukung, emang nggak mendukung. Tapi ada satu titik di mana dia bilang kayak at least yang gue tahu pas lo pacaran sama cewek, I think you matured up a little bit, kayak lo lebih dewasa lah sekarang, kayak you know how to handle your own things and kapan minta tolong kapan enggak. Kayak nggak tahu, gue suka aja, kayak menurut gue dia meng-appreciate apa yang gue lakukan selama 4 tahun ini. Dan apa sih itu, nggak perlu dengan omongan tapi kayak at least nggak merendahkan, nggak support, ya support, beneran support what I do, what I'm trying to do, everything else. Ya udah request aja. Jujur pastinya lah. Kalau misalnya jujur, kalian udah tahu jujur itu prinsip utama gue. Jadi kayak it comes naturally. Lu nggak perlu gue bilangin lagi buat jujur. Menurut gue itu kayak itu adalah prinsip utama manusia gitu. Kalau misalnya lu nggak bisa jujur sama orang terdekat lo, then what's the point of having people around you? Ya nggak sih? Gue tuh nggak bisa banget ngomong kata kotor yang itu yang dari Makassar, tau gak sih? Karena gue selalu ngerasa awkward. Gue cuma bisa ngomong kata kotor itu yang bahasanya Jakarta. Karena di sekolah gue dulu kayak kalau misalnya nggak tau ya, lingkungan gue gede itu kayak ngomong kata kotor tuh sangat-sangat aneh. GA-nya lagi nggak available, rempong. Kemarin gue ngajakin, dianya aduh nggak ngerti dah si boncel. Gemini Aries bisa berdasarkan zodiak ya, tapi gue nggak tahu personality-nya orang itu apa. Balik lagi, zodiak itu hanya untuk conversation starter buat gue. Jujur sama bubur bedanya apa kak? Jujur nggak bisa dimakan, bubur bisa dimakan.
Mas, Mas, minta bill ya. Mas. Nggak tahu sih, gue dari dulu kayak nggak bisa respect aja karena gue orangnya kan kayak susah percaya sama orang. Jadi kayak sekali gue tahu lo bohong tuh gue bakal selamanya nggak percaya sama lo dan gue bakal selalu kayak bener gak ya kali ini, bener gak ya kali ini. I hate that feeling, kayak gue nggak bisa yakin akan sesuatu karena gue udah labil pada dasarnya. Jangan bikin gue makin labil dengan lebih banyak pemikiran lagi. I don't like that feeling. I'm not gonna defend myself on anything that anyone say, okay? Sama aja kayak dulu INTM, gue banyak banget dihujat. And I learned that kalau misalnya gue ngerespon, it's gonna get even worse. Kayak makin menjadi-jadi, gue udah ngelewatin masa dimana kayak gue emosi banget baca DM atau netizen. Ada yang ngomong lalala lili, terus gue balesin, yang ada gue malah kayak bener-bener emosi banget. So in 2023 kan, bener kan? In 2023, I learned to walk on my own path. Support system itu ada kayak ada di sana buat nanyain kayak how's your day, how's everything going. Guys, kalian nyadar gak sih? Gue gak tau kenapa, tapi kayak gue ngeliat misalnya di hate comment-nya yang banyak haters gitu lah, gitu-gitu kan. Kenapa semua orang yang bacot di komen, Kalian ya kak, makasih. Kenapa semua orang yang bacot di komen itu suka make second account? Kayak kalau misalnya lu ngomong segede itu, kenapa lu nggak pakai real account? Lu samperin, tonjok-tonjokan, ayo dah. Ya nggak sih? Kayak, woi, gue tungguin lo di sini jam segini. Gitu kayak itu kan keren anjir. Kayak mungkin orang juga lebih denger omongan lo. Ini nama kagak ada, foto kagak ada, muka kagak ada. Kapan reaction di Netflix? Gak tahu, tergantung merekanya dong. Gue mah ngikut aja. Makasih ya, doain ya Yuni sama Cika semakin baik jadi orang, semakin
dewasa, semakin sukses juga. Meskipun ada kegagalan atau apapun yang dilalui, ada kesusahan apapun itu bisa dilewati. Bertumbuh jadi orang yang lebih dewasa, lebih baik, lebih perhatian sama sekitar. Atau sih cuma tap YouTube dong. Sumpah gue pengen tahu ada haters yang kayak, woi gue tungguin di sini gitu. Kayak siapa sih yang waktu itu ngajakin hatersnya berantem di ring? Pengen. Emang gitu kalau haters, soalnya kan mereka pengennya kita marah. Kalau misalnya kitanya nggak marah, ya mission unachieved. Jadi mereka harus berusaha terus. Bener, emang kadang tuh hate comment ada benernya. Tapi yang gue terima, soalnya kan kalau misalnya di gue gak tau kenapa ya, tapi di gue itu rata-rata hate comment yang masuk adalah tentang hubungan, tentang apa yang muncul di INTM dulu, tentang attitude dan lain-lain. Tapi funny thing is, semua orang di masyarakat yang nonton Instagram gue, ngikutin Instagram gue atau YouTube or something else, mereka nonton kan, but they don't know the truth. Sama aja, kayak maksud gue, you don't actually know me personally. Jadi balik lagi, kayak mungkin ada benernya, mungkin juga enggak. That's the thing, mereka nggak tahu aslinya tuh kayak gimana. Jangan tanggepin sayang orang kayak gitu. Kayak gitu gimana? Gue nggak pernah ngelarang orang buat ngekritik gue ya. Kalau misalnya lu komen nge-hate gue atau apapun, kan gue kayak ya udah nggak apa-apa. Maksudnya mau lu nge-hate, mau lu marah doang, mau lu cuman ngatain doang, mau lu cuman ngekritik doang, I don't mind. Mau lu muji juga gue nggak apa-apa. Karena gak akan ada kelarnya kalau misalnya gue harus bikin semua orang seneng. Itu takes a lot of toll on me. Tau gak sih? Ngerti gak sih? Kayak 2 tahun gue berusaha untuk bikin semua orang senang di sekitar gue, dan I ended up being losing my own value, kayak karena gue terlalu berusaha buat bikin semua orang senang, akhirnya gue lupa dengan nilai gue sendiri. I ended up searching which psychologist I have to visit, so I'm done trying. Gue bakal jalan dengan face gue sendiri, dengan step by step gue sendiri, karena ya gitu, tuntutan orang tuh ke kita tuh banyak banget. Dan itu tuh bikin kitanya capek, paham gak sih? Ini lagi ngopi. Gue bener-bener ngerasain itu, kayak gak akan ada kelarnya. Misal ini deh, misalnya soal apa ya, orang tua. Sesimpel orang tua nih ya, contoh orang tua. Pas lo masih kecil, lo mau sekolah, mereka lo buat, oke, lo harus bisa masuk ke sekolah ini, starting. And then lo udah masuk nih, it doesn't end there. Mereka bakal misalnya kayak orang-orang sekitar, kok nilai lo lebih jelek daripada si ini sih? Terus lo udah mulai dikata-katain. Terus nanti setelah lo nilainya bagus, mereka bakal kayak, kok lo mukanya lebih jelek daripada si ini sih? Kenapa lo gak seputih dia sih? Kenapa lo gak ini? Jadi kayak maksud gue, ekspektasi itu gak akan ada kelarnya kalau misalnya harus lo ikutin semuanya. Jadi gue cuman memilah aja, kayak yang mana yang possible buat gue lakuin, yang mana yang emang membangun, yang mana yang cuman asal nyerocos gak mikir. Paham gak maksudnya?
Iya gitu aja, di saat mereka julid kamu terngiang-ngiang nulis diary. Itu a very supportive way. Thank you. Makanya sekarang gue cuman ya udah, gue mau take my time, gue mau achieve my goals, kayak ya kecil-kecil sih, bukan yang kayak gue mau apalah, kecil-kecil. Kayak misalnya for now gue cuman pengen kayak give back ke nyokap bokap gue, ke keluarga gue juga, dikit-dikit gak apa-apa. Kayak ya gue mau aja, itu my goal at the moment. Gue capek nyenengin orang-orang yang bahkan gak peduli dengan apa yang gue rasain. Gue gak pinter guys, gue cuman suka membaca dan I learn setiap kali gue terjatuh. That's it. Gue gak pinter, percayalah sama gue. Cuman ya balik lagi, itu kayak kalau misalnya semua orang punya masalah kan. Nah setiap kali lo punya masalah, apa konklusi yang lo ambil? Is it ya udah gue kena masalah kayak gini, ya udah gue gini aja, atau gue kena masalah kayak gini, apa yang harus gue lakuin nextnya? Kayak apa yang harus gue lakuin menghindari masalah ini ke depannya? That's it. Itu doang yang gue lakuin seumur hidup gue. So I learn from experience, dari experience orang, dari experience gue sendiri, dari experience siapapun yang ngasih tau gue. Terus banyak dengerin orang lain dan banyak bertanya ke orang lain. Ya udah, karena menurut gue aslinya gue tuh goblok banget menurut gue ya. Tapi karena gue nyadar gue goblok, jadi I listen more. Makasih Fon. BTW gue bukan tim self-love banget, karena menurut gue self-love itu ujung-ujungnya kalau lo udah mengakuisisi self-love yang super tinggi, jadinya tuh kita selfish. Agak beda tipis antara self-love dan selfish. Jadi gue bukan menjunjung itu, tapi lebih ke kayak how do I give back to the community versi gue sendiri. Iya maaf ya, dia gak bisa kejepit soalnya itu pendek. Makasih Sin. Bener, gak usah berekspektasi. Itu bener banget sih. Makasih Deska. Oke. Karena HP gue udah mau mati dan gue masih harus berlanjut. Congrats Nindi, wih, ranking 1, semangat ya. Hebat. Hello Rafaelio Bahar, apa kabar sayang? Lumayan. Beda kan kalau di TikTok live-nya tuh kayak lebih damai, tentram dan bercanda-bercandaan gitu. Kalau misalnya di IG tuh kayak ini orang-orang kayaknya banyak depresi atau kenapa sih, banyak masalah hidup. Hobi tuh kayak ngata-ngatain orang adalah hobi saya gitu, kayak ada apa dengan kalian? Iya, lo di mana sih sekarang? Main dong. Ya, suka binatang. Tapi lebih suka jika sih kayaknya. Anjir, cabut pramuka itu apa ya? Pramuka. Upacara. Apa sih pramuka? Norma, gue lumayan ganti-ganti ya. Iya, kenapa ya gitu ya? TikTok sama Instagram. Kalau di Instagram tuh bawaannya suram, depresi gitu. Kalau di TikTok tuh kayak bawaannya, wih, mungkin itu yang gue bingung sih. Bener-bener bingung. Kayak even kalau misalnya lo nge-post di TikTok tuh kayak orang-orang kayak ayo semangat ya gitu. Julidnya pun tuh kayak yang unreasonable funny gitu. Tapi kalau misalnya di Instagram tuh kayak tiba-tiba lo ketemu sama Buddha atau Tuhan Yesus gitu mereka.
Gue bingung. Kritiknya gitu banget gak jelas. Kimi sendiri. Nanti, tapi gue udah sisain makanan banyak. Karena gue bakal pulangnya agak malam. Anyway. Bye-bye. Love you guys. I'm great. Bye.